Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersama-sama bersyukur karena kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap manusia yang diberikan kepada setiap kita, yang walaupun kadang-kadang kita ini bandel, kadang-kadang kita mengecewakan hati Tuhan, bahkan di hari yang lalu mungkin tidak selalu kita jadi orang baik, tapi kita percaya bahwa karena kasih-Nya kita dimampukan dan Tuhan masih percaya lagi sama kita untuk terus berbuat baik. Kalau kemarin kita masih belum berhasil, hari ini kita mau berjuang lagi dan lagi. Mari bersama-sama kita pujikan NKB 85 bait pertama dan yang kedua karena kasih-Nya. NKB 85 bait pertama dan yang kedua karena kasih-Nya. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam kamar, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita didera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila ku penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa karena kasih-Mu kami masih bisa berjuang sampai hari ini. Karena kasih-Mu kami pagi ini dibangunkan, dan karena kasih-Mu kami bersama-sama akan memahami sebagian kecil dari firman-Mu. Biarlah kami boleh dibukakan hati dan pikiran, sehingga firman ini boleh mengakar, bertumbuh, dan jadi pedoman kami. Kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka Bilangan 25 ayat 1 sampai 9. Bilangan 25 ayat 1 sampai 9. Bilangan 25 ayat 1 sampai 9 dan jadi bacaan kita pada pagi hari ini. Dengarkanlah sabda Tuhan. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel." Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, "Baiklah, masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor." Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya, dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel.
Orang yang mati karena telah itu ada 24.000 orang banyaknya. Musuh terbesar di dalam Alkitab itu ada 3 musuh terbesar dalam kehidupan umat manusia yang bikin manusia selalu jatuh dalam dosa dan melanggar perintah Tuhan. 1, iblis. Yang kedua, dunia, ya maksudnya manusia-manusia lain di luar orang-orang pilihan. Dan yang ketiga, diri sendiri. Ternyata dari ketiga hal ini, diri sendirilah yang menjadi penentu paling akhir dan merupakan musuh paling berbahaya dan yang paling besar dari setiap orang. Kalau iblis bisa kita nggak dengar, dunia bisa kita nggak bertemu dengan dan berhasil dengan mereka. Tapi kalau diri sendiri, mau nggak mau harus dikalahkan. Di pasal-pasal sebelumnya, Bileam sudah mencoba mengutuk Israel, dan Balak juga yang menyuruh Bileam itu, tapi nggak bisa. Tapi kemudian Israel kalah sama ketidaktaatan mereka sendiri. Karena mereka tidak tahan menghadapi godaan-godaan. Mereka telah berzinah dengan perempuan-perempuan yang dilarang dan ikut-ikutan menyembah dewa dari bangsa itu. Jelas Tuhan marah dan menimpakan tulah kembali kepada Israel. Jadi tulah itu bukan hanya di Mesir kemarin, tapi Tuhan kasih juga kalau umat nggak taat. Tuhan memandang serius dosa ini sehingga hukuman yang dijatuhkan bukan hanya tulah, tetapi ada banyak penghukuman yang rasanya kalau untuk ukuran zaman sekarang mungkin kita kok sadis banget gitu ya. Tapi ini menunjukkan bahwa betapa Tuhan tegas ya. Tuhan kalau betul-betul udah sayang sama umat kayak kemarin mau dikutuk Tuhan lindungin kok. Tapi ketika umat yang disayang juga tidak tahu diri, Tuhan nggak tutup mata. Tuhan juga memberikan penghukuman. Dan tindakan ini terwujud dari sikap Pinehas yang membawa penghukuman itu kepada orang-orang yang melawan Tuhan. Orang yang tidak setia itu akan dihukum Tuhan. Sebaliknya, mereka yang setia akan diberkati bahkan dilindungi dari mara bahaya. Sehingga ketegasan dan keberanian untuk melakukan kebenaran itu harus dimiliki oleh setiap orang. Dan itu Tuhan hargai betul. Karena itu mari sama-sama kita di hari ini kita belajar dari kejadian orang umat Israel yang ketika berhadapan dengan Baal Peor. Mari sama-sama kita setia. Jangan menduakan Tuhan. Jangan menduakan Tuhan dengan apapun, menukar Tuhan dengan keadaan apapun. Jangan melawan Tuhan dan jangan berseberangan dengan kehendak Tuhan. Ingat, dosa itu menghancurkan bukan cuma hari kita, bukan cuma kegiatan kita, tapi relasi kita sama Tuhan itu juga akan berpengaruh. Sebaliknya, mari bersama-sama kita lakukan hal-hal baik dan benar, dan berani melakukannya, sekalipun mungkin ada tantangan dan ada hal-hal yang mungkin kita malah jadi rugi sendiri gitu ya. Kadang-kadang melakukan hal baik dan benar itu akan pertama-tama akan merugikan kita, karena kita berbeda. Dunia kan menawarkan untuk kita lakukan yang jahat yuk, sedangkan kita nggak mau. Nah, udah pasti ada konsekuensinya. Tapi ingatlah, sekalipun ada konsekuensi, sekalipun kita akan berat melawannya, tapi percayalah bahwa Tuhan setia kepada setiap kita yang juga mau taat kepadanya. Mari hari ini kita sama-sama TAAT, taat. Tuhan mampukan kita untuk taat kepada firman-Nya dan setia kepada kebaikan Tuhan dan tetap jadi orang baik hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu kami belajar tentang bagaimana seharusnya kami bersikap, dan biarlah kami juga dimampukan untuk boleh taat kepada Tuhan. Ajarkan kami tidak mencoba untuk berseberangan sama Tuhan. Ajarkan kami juga untuk tahan diri ketika kami mau melakukan dosa, dan juga belajar untuk setia kepada-Mu. Kami serahkan kehidupan kami hari ini hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.